Dewi itu paling seneng buat belajar matematika, data science, dan computer science. Tapi kita nggak mau ngomongin rumus dulu. Kita mau nyemplung ke hutan lebat, Amerika Tengah, dan Selatan. Tempat ini jadi rumah bagi makhluk-makhluk mungil, tapi bisa bikin nyawa melayang, cuma dengan sentuhan. Kenalin nih si katak panah beracun. Lucu? Iya. Imut banget. Tapi ini versi alam. Dari pepatah coba-coba. Ya tanggung sendiri akibatnya. Bayangin, cuma 0,2 mikrogram racunnya udah cukup buat bikin manusia game over. Dan itu 100 kali lebih mematikan dari ular taipan darat yang udah terkenal mematikan. Dan parahnya, nggak ada obat penawarnya. 0% harapan. Padahal ukurannya cuma sampai 47 mm, lebih kecil dari ibu jari kita. Tapi tubuhnya penuh batracotoksin alkaloid yang bisa bikin otot lumpuh total, termasuk otot jantung dan diafragma, dalam hitungan menit. Sejak zaman pra-Columbus, penduduk asli udah memanfaatkan racunnya buat panah tiup. Hasilnya, burung dan monyet langsung jatuh sebelum sempat protes. Sekarang, ada ratusan spesies katak panah beracun yang tersebar di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Selain si emas mematikan, ada juga strawberry poison dart frog. Namanya aja udah manis, tapi mematikan, dan ada yang gayanya kayak lagi pakai celana jeans. Ada juga green and black poison dart frog yang kayak permen coklat mint, sama dying poison dart frog yang vibes-nya kayak permen super asam. Belum lagi yang namanya splashback, granular, dan phantasmal poison frog, dan semuanya masuk kategori camilan terlarang. Dari ratusan spesies ada ratusan jenis alkaloid yang berbeda-beda, banyak yang mematikan, dan sebagian bahkan belum pernah dikenal sains sebelum para peneliti mempelajarinya. Tapi uniknya, katak ini nggak bikin racun sendiri. Mereka panen racun dari makanan mereka. Seperti serangga kecil, seperti semut, tungau, dan kelabang. Dan entah gimana caranya, mereka bisa makan mangsa beracun tanpa keracunan sendiri. Kombinasi warna mencolok, racun mematikan. Dan diet spesialis ini disebut aposematisme evolusi, yang bikin mereka terang-terangan bilang, makan gue, nyesel loh. Tapi kalau dibesarkan di penangkaran dan cuma dikasih lalat buah, racunnya hilang. Katak liar yang dibawa ke laboratorium dan diberi diet aman juga, pelan-pelan kehilangan racunnya. Sebagian besar hewan beracun, seperti ular atau ubur-ubur, bisa bikin racunnya sendiri, endogenous biosynthesis. Tapi katak panah punya trik langka yang disebut sequestration, makan racun, simpan racun, lalu jadikan senjata. Kulit mereka punya dua tipe kelenjar lendir, dan kelenjar granular, yang jadi gudang alkaloid beracun. Nah, alkaloid ini sebenarnya nggak selalu mematikan. Kafein, nikotin, sampai kina juga termasuk alkaloid. Bedanya, alkaloid di kulit katak panah, itu jenis yang kalau disentuh, ya, selamat tinggal. Racun si katak panah ini bervariasi, Om. Ada yang cuman bikin rasanya pahit, ada yang bikin mati rasa ringan, sampai yang levelnya sekali kena langsung tamat. Tapi, dari semua alkaloid beracun yang sudah ditemukan di kulit mereka, baru 10% saja yang sumbernya berhasil diidentifikasi. Kalau sumbernya ketemu, biasanya semua mengarah ke makanan mereka. Misalnya nih, hasil penelitian pada strawberry poison dart frog menunjukkan kalau sebagian besar racunnya mereka dapat dari tungau oribatid. Tungau ini keluarga dekat laba-laba dan kalajengking, tapi ukurannya cuma 1 mm.
Untuk bertahan hidup, si tungau udah punya racunnya sendiri. Sayangnya, racun itu justru jadi incaran katak stroberi ini. Mereka makan tungau, racunnya diambil, lalu disimpan di kulit. Semakin banyak makan, semakin pedas racunnya. Jenis alkaloid lain, ada yang berasal dari kumbang tertentu, ada dari kelabang kecil, yang nyimpen spiropiran, dan yang paling mematikan betrakotoksin. Ternyata asalnya dari kumbang melit. Uniknya, akumulasi racun ini nggak selalu linear. Kadang bukan cuma nambah dosis, tapi si katak ini malah memodifikasi struktur racun itu, biar lebih ganas. Contohnya, kalau mereka makan mangsa yang punya alkaloid bernama pumiliotoksin, si katak bisa menambahkan gugus oproses ini, disebut hidroksilasidan, menghasilkan elopumiliotoksin yang 5 kali lipat lebih mematikan. Cara mereka memindahkan racun ini di dalam tubuh masih jadi misteri. Yang jelas, mereka punya kelenjar racun di bawah permukaan kulit, lengkap dengan saluran yang mengantar alkaloid itu keluar. Begitu ada predator yang gigit, ya, wassalam om. Banyak alkaloid berbahaya ini bekerja sebagai neurotoksin membunuh dengan cara memutus sinyal saraf secara permanen. Normalnya, saraf mengirim sinyal dengan aliran ion lewat membran plasma. Saat istirahat, bagian dalam neuron bermuatan negatif karena ion natrium positif dipompa keluar. Kalau ada rangsangan, saluran natrium terbuka sebentar. Ion natrium menyerbu masuk, dan neuron pun menembak sinyalnya ke otot. Tapi racun seperti batrakotoksin bikin saluran natrium itu terbuka permanen. Akibatnya, tegangan listrik sel hilang, neuron jadi mati listrik, nggak bisa kirim sinyal lagi. Semua otot pun lumpuh termasuk jantung dan diafragma, dan kalau itu berhenti, ya selesai riwayatnya. Jenis racun lain menyerang reseptor asetilkolin, efeknya sama, total lumpuh. Dan yang bikin para ilmuwan geleng-geleng, si katak ini kebal sama racunnya sendiri. Misalnya, ada spesies yang selamat karena mengganti satu asam amino saja di reseptor sarafnya, sehingga racun gak bisa menempel. Golden poison dart frog bahkan punya mutasi gen yang bikin dia tahan terhadap batrakotoksin dan puluhan alkaloid mematikan lainnya. Yang masih jadi tanda tanya besar adalah gimana caranya mereka bisa kebal terhadap sebanyak itu racun. Sementara hewan beracun lain seperti ikan buntal cuma perlu kebal terhadap satu jenis racun. Tapi katak panah, mereka kayak punya asuransi untuk ratusan racun berbeda. Racun-racun mematikan ini om, bahkan gak mereka produksi sendiri. Tapi saking gilanya racun itu, Golden Poison Dart Frog dinobatkan sebagai makhluk paling beracun di muka bumi. Katanya, cuma menyentuh kulitnya aja bisa bikin nyawa melayang. Apalagi kalau di tangan kita ada luka kecil. Bahkan ada yang bilang, racunnya bisa menembus pori-pori keringat. Ya walaupun, kayaknya nggak ada yang mau coba buat buktiin. Tapi ada pertanyaan besar. Kalau sekali makan katak emas ini, predator langsung tewas 100%. Gimana ceritanya predator bisa belajar untuk menghindarinya? Faktanya, ratusan spesies katak panah beracun sudah berevolusi untuk memadukan warna mencolok dengan kulit beracun. Dan ini jelas strategi yang sukses. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan burung lebih sering menyerang katak berwarna biru ketimbang yang kuning cerah. Artinya, warna kuning yang nyolok banget justru bikin mereka lebih aman. Mungkin jawabannya ada di level racun yang berbeda-beda. Katak muda belum lama mengumpulkan racun, jadi mungkin efeknya cuma bikin predator muntah-muntah atau kapok, tapi nggak langsung mati. Bahkan tanpa dimakan pun, predator bisa apes. Contohnya, predator berhidung basah yang iseng nyenggol katak ini waktu ngendus, bisa langsung bad day. Selain itu,
ada kemungkinan perilaku menghindari warna mencolok udah tertanam secara genetik. Selama jutaan tahun, predator yang cenderung menghindari mangsa warna ngejreng punya peluang hidup lebih besar. Tapi gimana dengan predator yang nggak bisa lihat warna? Seperti bullet ant dan broad spider. Dua hewan ini cukup besar untuk memangsa katak kecil, dan mereka nggak pakai penglihatan warna buat berburu. Penelope pernah menyajikan dua pilihan ke mereka. Bransford's Little Frog ini nggak beracun, dan Strawberry Dart Frog yang beracun. Hasilnya, semut peluru mau makan katak stroberi muda, tapi nggak mau yang dewasa. Sementara laba-laba sama sekali nggak menyentuh katak beracun. Berapapun usianya, tapi langsung santap katak yang tidak beracun. Artinya, mereka bisa mengenali katak bahaya lewat bau atau rasa. Meski begitu, katak panah beracun nggak selalu aman. Ada satu spesies ular bernama Fire-bellied snake yang berevolusi punya kekebalan terhadap batrachotoksin, si katok MS, dan sampai sekarang, dia jadi satu-satunya predator yang berhasil memangsanya. Ada juga Royal Ground Snake yang pernah ketahuan menyerang dan membunuh Three Stripe Poison Frog di alam liar pertama. Kalinya perilaku ini terlihat, yang mungkin jadi bukti adanya perang senjata antara predator dan katak panah. Sayangnya, sekuat apapun racun mereka, sekitar 1/4 spesies katak panah beracun kini masuk kategori terancam punah atau kritis. Penyebabnya, kehilangan habitat, infeksi jamur, dan perdagangan hewan. Eksotis semua hal yang gak bisa mereka lawan hanya dengan kulit beracun. Meski kecil, mereka membuktikan kalau makhluk imut bisa jadi kekuatan mematikan. Dan walaupun kita manusia gak bisa menyerap racun lewat makanan, lalu menjadikannya senjata kayak mereka, ada satu hal yang bisa kita serap, pengetahuan. Dengan memahami rahasia genetik kekebalan katak panah terhadap racunnya sendiri, siapa tahu suatu hari nanti kita manusia juga bisa belajar jadi kebal terhadap racun tertentu. Dengan memahami evolusi katak panah beracun, predatornya, dan mangsanya, kita bisa lebih paham cara melestarikan mereka. Dan ingat Om, memahami biologi itu bukan cuma soal ngafalin nama Latin, tapi juga melibatkan matematika, kimia, dan fisika. Semua itu adalah senjata terbaik kita buat melindungi diri, sekaligus menjaga dunia luar biasa yang kita tinggali ini. Di balik tubuh mungil dan warna yang memikat, tersembunyi kekuatan yang tak terbayangkan. Katak panah beracun mengajarkan kita bahwa keindahan tak selalu berarti kelemahan, dan ukuran tak menentukan kuasa. Di hutan hujan yang megah ini, ia berdiri sebagai pengingat bahwa ciptaan Tuhan, sekecil apapun, bisa menjadi mahakarya yang memegang kendali atas hidup dan mati. Dari hutan hujan yang rimbun, hingga dunia hewan yang penuh rahasia, katak panah beracun mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati sering tersembunyi di balik penampilan yang memukau, dan masih banyak kisah luar biasa lain yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Jadi, tetap bersama Dewi di Trisakti Bird Farm, karena setiap minggu kita akan menjelajahi keajaiban alam yang tak pernah habis, membuat kita takjub. Terima kasih buat para subscriber kami dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Sampai jumpa dengan kami di episode selanjutnya, dan bye-bye.